Halo teman-teman, 잘 지냈어요? Semoga Anda sekalian sehat tak kurang suatu apapun ya. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai dua cara untuk memerintah atau meminta sesuatu kepada lawan bicara. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar ungkapan 주세요 dan 주세요 atau 주세요. Ya, keduanya adalah bentuk perintah atau permintaan kepada lawan bicara. Lalu apa bedanya? Mari kita pelajari satu persatu. Pertama-tama, kita belajar terlebih dahulu tentang 주세요. Dilihat dari asal mulanya, 주세요 berasal dari dua kata, yaitu 주다 yang artinya memberi, dan akhiran seo. Akhiran seo ini adalah akhiran yang digunakan untuk memerintah atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Akhiran seo dilekatkan pada akar kata kerja. Jadi apa ya artinya 주세요 tadi? Tadi dikatakan ju berasal dari kata juda yang artinya memberi, kemudian seo adalah akhiran yang digunakan ketika kita memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu secara halus. Mari kita pikirkan, kira-kira apa coba artinya? Betul sekali, jadi 주세요 artinya adalah berilah, berikanlah, tolong berilah, apa-apa-apa. Tolong beri saya, titik-titik-titik. Tolong kasih saya, atau saya minta, titik-titik-titik. Dan ungkapan-ungkapan lain yang memiliki makna kurang lebih seperti yang saya sebutkan tadi. Pertanyaan penting selanjutnya adalah, kapan kita bisa menggunakan ungkapan atau kata 주세요 ini? Kata 주세요 hanya kita gunakan saat kita meminta kepada lawan bicara kita untuk memberikan benda yang kita maksud. Ingat, yang kita minta dari lawan bicara adalah benda atau barang. Kita tidak minta atau memerintah kepada lawan bicara untuk melakukan suatu aktivitas, misalnya meminta seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya, meminta dia untuk pergi, memerintah dia untuk membuka pintu, dan lain sebagainya. Sekali lagi, 주세요 hanya kita gunakan saat kita meminta lawan bicara untuk memberikan benda yang kita maksud kepada kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. 뭘 드릴까요? Kopi 2잔 주세요. Percakapan ini terjadi di sebuah coffee shop. Ya, kita semua tahu dimanapun di Korea sangat mudah kita temukan coffee shop. Jadi percakapan seperti ini pasti akan sering kita temukan saat berada di Korea. Tadi pegawai coffee shop bertanya, 뭘 드릴까요? Mau saya beri apa? Atau ada yang bisa saya bantu? Kemudian tamu kafe tersebut mengatakan, kopi 2잔 주세요. Tolong beri saya kopi 2 gelas. Tolong kopi 2 ya. Atau beri saya kopi 2 ya. Kira-kira begitulah artinya. Dengarkan sekali lagi, kemudian tirukanlah. 뭘 드릴까요? Kopi 2잔 주세요. Percakapan selanjutnya, 오렌지 얼마예요? 한 개에 1,000원이에요. 그럼 오렌지 5개 주세요. Percakapan yang kedua ini terjadi di pasar, atau di toko, atau bisa juga di tempat jual beli barang lainnya. Jadi, ini pasti juga akan sering sekali Anda lakukan selama di Korea. Tadi pembeli bertanya, 오렌지 얼마예요? Jeruk berapa harganya? Kemudian dijawab, 한 개에 1,000원이에요. Satunya 1.000 won. Setelah itu, pembeli mengatakan, 그럼 오렌지 5개 주세요. Kalau begitu, beri saya 5 buah ya. Silahkan tirukan kembali percakapan tadi. 오렌지 얼마예요? 한 개에 1,000원이에요. 그럼 오렌지 5개 주세요. Sekali lagi, 주세요 digunakan ketika kita meminta lawan bicara untuk memberikan atau menyerahkan benda kepada kita. Untuk membuat lebih halus, kata 좀 bisa kita tambahkan menjadi 좀 주세요. 오렌지 좀 주세요. Mudah bukan cara menggunakan 주세요?
Selanjutnya, kita akan belajar bentuk perintah yang kedua, yaitu a 주세요 atau o 주세요. Struktur a 주세요, o 주세요 ini berasal dari gabungan a 주다 atau o 주다 dan 세요. A 주다, o 주다 sendiri berasal dari kata kerja berakhiran ayo atau oyo yang digabung dengan 주다. Cara menggabungkannya adalah yo, kata akhir yang ada pada ayo, dan oyo dilesapkan. Kemudian digabung dengan 주다. A 주다, o 주다 hanya bisa digunakan dengan kata kerja. Struktur ini digunakan untuk mengungkapkan dilakukannya suatu aktivitas untuk orang lain. Sebagai contoh, 사다 membeli, dan sajuda artinya membeli untuk orang lain atau membelikan. Kemudian, 만들다 membuat, 만들어주다 artinya membuatkan. Ya, jadi struktur a 주다, o 주다 sering disepadankan dengan akhiran me-titik-titik-titikkan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, bagaimana dengan a 주세요 atau o 주세요? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa struktur ini berasal dari a 주다 atau o 주다 yang digabung dengan 세요, akhiran yang memiliki makna perintah. Jadi, kira-kira apa ya makna a 주세요 atau o 주세요 ini? Dugaan kalian betul sekali. A 주세요 atau o 주세요 adalah akhiran kalimat yang digunakan saat kita memohon atau meminta pertolongan orang lain dengan sopan. Ingat, a 주세요, o 주세요 hanya bisa digunakan dengan kata kerja saja. Jika sajuda tadi bermakna membelikan, maka sa주세요 bermakna tolong belikanlah. Kemudian, 만들어주다 berarti membuatkan. Maka kira-kira apa arti 만들어주세요? Ya, betul sekali. 만들어주세요 berarti tolong buatkanlah. Sekali lagi, a 주세요 atau o 주세요 kita gunakan saat kita meminta orang lain untuk melakukan suatu aktivitas. Mari kita coba untuk menerjemahkan kalimat berikut. Tirukanlah. Tolong kirimkan paket ini. 소포를 보내주세요. Ya, orang tadi meminta lawan bicaranya untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu mengirim paket. Ikutilah sekali lagi. 소포를 보내주세요. Lakukanlah dengan cepat. 빨리 해주세요. Tolong telepon pagi hari. 아침에 전화해주세요. Tolong buatkan 2 buah ya. 2개 만들어주세요. Jika ungkapan a 주세요 dan o 주세요 digunakan untuk meminta atau memerintah lawan bicara untuk melakukan suatu kegiatan, maka struktur a 드릴까요 atau o 드릴까요 kita gunakan untuk menawarkan bantuan kepada orang lain. Tadi ungkapan ini juga sudah kita dengarkan di percakapan di kafe. Nah, ketika lawan bicara menawarkan bantuannya, kita bisa meresponnya dengan menggunakan a 주세요 atau o 주세요. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. 뭐 도와드릴까요? 창문을 좀 열어주세요. Ada yang bisa saya bantu? Tolong bukakan jendelanya. Dengarkanlah sekali lagi dan tirukanlah. 뭐 도와드릴까요? 창문을 좀 열어주세요. Percakapan selanjutnya. 사드릴까요? 네, 사주세요.
Mau saya belikan? Ya, tolong belikanlah. Silahkan tirukan. 사드릴까요? 네, 사주세요. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita telah belajar 2 cara untuk meminta sesuatu kepada orang lain. Yang pertama tadi adalah 주세요. Kita gunakan ketika kita meminta suatu benda kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kata kerja 아 주세요 atau 어 주세요 yang kita gunakan pada saat kita meminta orang lain untuk melakukan suatu aktivitas untuk kita. Untuk lebih jelasnya, silahkan mengulangi pelajaran hari ini sambil membuka buku pelajaran yang ada. Selamat belajar!